Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati. Dengarkan percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Isi percakapan Dayu dan Ibu adalah membahas tentang sampah dan barang bekas yang menumpuk di pasar. Nomor 2. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Penumpukan sampah dan barang bekas di pasar terjadi karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Nomor 3. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah mengingatkannya dengan sopan, supaya membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Yang akan saya lakukan adalah memberitahukan kepada petugas kebersihan pasar. Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan adalah pasar menjadi kotor dan bau. Sekarang, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1. Mendatar. Ternoda dan kotor. Apakah artinya? Ya, tercemar. Nomor 2. Menurun. Berasa sangat geli pada kulit. Apakah artinya? Ya, gatal. Nomor 3. Menurun. Berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Apakah artinya? Ya, sakit. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan.
pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks adalah membahas tentang sebab dan akibat pasar yang kotor. Selanjutnya, ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Misalnya, pasar yang tidak bersih. Pasar yang tidak bersih sangat tidak baik untuk kesehatan pengunjung. Banyak tumpukan sampah yang membuat pasar menjadi kotor dan bau. Tumpukan sampah tersebut dapat dijadikan sarang kuman. Pasar yang tidak bersih sungguh tidak enak dipandang mata. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu. Berikutnya, ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Mari kita baca petunjuk berikut. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan. 1. Gunting. 2. Benang atau nilon atau senar. 3. Manik-manik. 4. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuat. 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Siapkan alat dan bahan, lalu ikutilah petunjuknya. Selamat mencoba! Sekarang, ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Kerajinan kotak tisu. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok.
Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ayo berlatih. Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Tekan pause atau hentikan sejenak video ini selama kalian mengerjakannya. Setelah selesai, mari kita cocokkan. Nomor 1, bangun ruang kubus. Banyak rusuk. 12. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 8. Nomor 2, bangun ruang prisma segitiga. Banyak rusuk. 9. Banyak sisi. 5. Banyak titik sudut. 6. Nomor 3, bangun ruang balok. Banyak rusuk. 12. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 8. Nomor 4, bangun ruang prisma segi 4. Banyak rusuk. 12. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 8. Nomor 5, bangun ruang prisma segitiga. Banyak rusuk. 9. Banyak sisi. 5. Banyak titik sudut. 6. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Charlie Chaplin mencari air hangat. Mari disiplin, terampil, dan penuh semangat. Bye-bye. Bum, 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 bum.